Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Saya izin untuk rekam ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya, walaupun mungkin ada yang sambil bekerja shift malam gitu ya, ataupun lagi di perjalanan ya. eh saya izin untuk share screen layarnya ya. Oke, sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar teman-teman. Oke. Untuk tugas dua ya adalah kelanjutan dari tugas satu. Setelah teman-teman bisa merancang IRD, ya, IRD sebuah database, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat database tersebut. Nah, untuk di UT sendiri, untuk basis data ini, kita menggunakan hmm, database MySQL ya teman-teman ya. Jadi nanti juga kita akan coba mempraktikkan ya apa yang ada di praktikum kedua ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mencoba praktik ya, kita tahu dulu nih, kenalan dulu nih tentang apa itu SQL ya. Oke, sorry ya, teman-teman ya kalau misalkan nanti suara saya tersendat ya, atau mungkin terlalu cepat ya, teman-teman bisa raise hand ataupun on mic ya untuk menyampaikan misalkan saya terlalu cepat, Ibu bisa di pelan-pelan gitu ya misalkan ya, atau mungkin tadi terlalu cepat, atau mungkin suaranya terputus-putus gitu ya. Nah, silakan bisa open mic atau raise hand atau mungkin by chat ya, sehingga saya bisa apa namanya melihat atau mendengar ya kendala yang ada di saya yang teman-teman eh, rasakan gitu ya. Oke, jadi SQL itu apa? SQL itu bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses dan mengelola DBMS. Oke, saya izin untuk off kamera ya teman-teman ya, karena ternyata tadi koneksinya agak tersendat kalau misalkan saya menyalakan kameranya ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah lancar atau mungkin eh, merasa lebih baik ya untuk koneksinya, saya akan on kamera ya teman-teman ya. Jadi bukan gimana-gimana ya. Ini karena sinyal aja ya teman-teman ya. Oke, baik kita lanjut kembali ya teman-teman. Jadi SQL itu bahasa yang digunakan untuk mengakses dan mengelola DBMS ya. DBMS itu apa? Database Management System ya. Disingkat DBMS. Nah, SQL ini telah distandarkan, namun telah berkembang banyak varian dan bentuk sesuai dengan kebutuhan pengembang dan penyedia DBMS. Ya, jadi eh, SQL itu ada SQL Server, ada MySQL, ya, ada berbagai macam sebenarnya ya jenis-jenis atau turunan dari SQL. Nah, tapi kurang lebih sama ya teman-teman ya, pernyataan atau mungkin perintah yang ada SQL itu kurang lebih sama ya, hanya mungkin berbeda tampilan gitu ya, beda apa UI UX-nya gitu ya, atau mungkin fitur-fiturnya ada yang sedikit berbeda. Nah, jadi ini secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nanti kita akan
kerucut ya untuk membuat SQL menggunakan MySQL ya. Karena kita sesuaikan dengan ini ya, dengan praktikum yang ada di UT. Oke, lanjut. Nah, jadi pernyataan ya atau perintah-perintah dasar yang teman-teman wajib tahu ya. Nah, di sini ada alter, mengubah struktur tabel, create, membuat tabel atau indeks, insert, menambah sebuah baris dalam tabel, select, memilih baris dan kolom pada tabel, update, mengubah nilai pada sebuah baris ya. Ini tanpa melihat keterangannya juga dari artinya ya teman-teman ya, kan pakai bahasa Inggris nih, jadi teman-teman bisa memperkirakan ya atau langsung paham, oh ini ternyata untuk membuat gitu ya. Jadi bahasanya bahasa yang mudah dipahami ya. Nah, perintah-perintahnya tuh seperti apa? Seperti membuat database, membuat tabel, membuat indeks ya, mengganti tabel, menghapus tabel atau menghapus indeks. Nah, contoh kasusnya seperti apa teman-teman? Misalnya nih, kan teman-teman sudah bikin IRD nih ya. Ternyata IRD tersebut ya kita ubah ya ke dalam bentuk database. Jadi di basis data tersebut ya, di IRD-nya ya kita rancang aja IRD pegawai gitu ya. Nah, di IRD pegawai itu ada 5 tabel ya di apa namanya? eh entitasnya ya. Entitasnya misalkan ada 5 tabel. Nah, tabel apa saja atau entitas apa saja yaitu pegawai, mutasi pegawai, bagian, kepala bagian, gaji ya. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman sudah paham IRD ya, sudah hatam IRD ya. Nah, untuk merubah ke dalam basis data itu nggak ada kendala ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan apa saja tabel yang diperlukan, pasti kan kalau di IRD kita punya atribut ya teman-teman ya. Atribut yang melekat pada sebuah entitas. Nah, ini ya, kalau misalkan udah selesai itu digambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah entitasnya. Ini adalah atributnya ya. Ini ada relasinya ya teman-teman ya. Karena harus saling terhubung ya. Nah, untuk membuat ini ya, berarti kita harus membuat basis data dengan nama pegawai. Ya. Kalau membuat basis data itu menggunakan create ya teman-teman ya. Jadi create database pegawai. Nah, sama nggak coba? Nah, ya kan create alter drop ya teman-teman ya. Nah, ini perintah-perintah yang lain ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi kita sambil eh, bahas teorinya dulu, nanti kita praktikan pembuatannya. Jadi di sini istilahnya udah terbentuk IRD ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita breakdown lagi ya, kira-kira tabel apa, atributnya seperti apa. Nah, beda ya, ini pegawai, ini rumah sakit. Oke ya, kurang lebih sama. Nah, jadi kita buat dulu nih, create database pegawai. Ya, jadi ingat-ingat apa namanya, perintahnya ya teman-teman ya. Create database, nama database yang akan kita buat ya. Jangan lupa pakai titik koma ya. Nah, kemudian di database pegawai ini punya tabel pegawai. Berarti kita harus buat dulu ya. Setelah itu kita
masukkan atribut-atribut apa saja yang ada di dalam pegawai, ya. Nah, di sini pasti setiap pegawai mempunyai ID pegawai, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ya. Nah, jangan lupa kita eh, analisis juga nih tipe datanya, ya. Tipe datanya apa? Integer atau varchar atau char gitu ya. Nah, kalau eh, tipe datanya itu angka gitu ya. Nah, baiknya menggunakan integer ya. Nah, tanggal lahir tentu pakai date ya. Terus kalau panjang gitu ya, nama ataupun alamat gitu ya, kita menggunakan varchar, teman-teman. 50 ini apa? 50 itu karakternya ya, istilahnya ya, teman-teman ya. Kapasitasnya maksimal ya. Jadi di sini 50 nih isiannya nih. Misalkan kalau namanya itu panjang sekali gitu ya. Nah, kita hitung dari katanya ya. Apa misalkan Andi ini ada sebanyak 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan di sini 4 ya, berarti sorry, saya sambil ngecas ya teman-teman ya. Karena laptop saya gampang sekali lowbat ya. Jadi, kalau udah kuning harus siap-siap. Ya. Ini size-nya teman-teman ya. Oke. Misalkan di sini 4 ya, berarti maksimal Andi ya. Nggak boleh kalau mau tambahin Andin gitu ya. Nah, ini nggak bisa karena maksimal 4. Nah, kalau 3 ya berarti masih ada sisa eh, apa namanya? Sisa 1 ya kapasitasnya ya. Nah, jadi baiknya kalau kayak gini butuh panjangnya berapa gitu ya. Nah, kalau char ini kan berarti hanya karakter ya. Jadi cukup 1 ya, kayak misal L, jenis kalian kan L, T. Kalau misalkan yes or no berarti cuma Y, N gitu ya. Nah, jadi masing-masing atribut tuh teman-teman harus menentukan juga tipe datanya. Nah, not null di sini apa? Not null itu berarti nggak boleh kosong ya. Jadi ketika teman-teman nanti ngisi datanya, di pegawai ini nggak boleh kosong, tanggal lahir nggak boleh kosong, nama nggak boleh kosong, jenis kelamin nggak boleh kosong ya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bikin tabel yang lain ya. Kurang lebih sama ya. Tentukan tipe datanya dan juga not null yang nggak boleh kosong ya. Nah, ini pun juga sama ya. Nah, pokoknya eh, apa namanya entitas-entitasnya ya, itu teman-teman buat tabelnya ya. Nah, lalu ada DML, Data Manipulation Language ya. Nah, ini tanpa teman-teman lihat apa kepanjangannya gitu ya. Select langsung tahu ya, ini select berarti ngambil data. Insert buat menambah ya atau menyisipkan data. Update untuk perubahan, delete untuk menghapus. Oh, sudah. Tenang ya, ini masih ada nih yang panduan ya teman-teman ya. Sebenarnya perintah banyak ya teman-teman ya, tapi yang teman-teman perlu hafalkan gitu ya. Bisa juga nanti perintah itu kombinasi dari perintah satu dengan perintah yang lain gitu ya. Jadi teman-teman akan terbiasa. Ada insert, update, delete, select, between, like ya, order by ya, group by, terus ada fungsi statistika, count, sum, min, max. Nah, ini kalau misalkan mau mencari eh, string ya dari kiri dan sejumlah karakter gitu ya.
Nah, nanti teman-teman bisa coba praktikkan sendiri, ya. Oke. Sebelumnya berarti teman-teman harus sudah menginstal ya SAM ya. Bagi yang belum ya, mungkin teman-teman bisa apa ya. Nah, ke sini langsung nih bagian download ya. Download SAM. Nah, di sini. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan nih dengan OS teman-teman ya, operating sistemnya. Misalkan teman-teman pakai Windows, ya berarti di sini. Kalau misalnya teman-teman pakai Linux ya, berarti downloadnya di sini ya. Kalau pakai Apple ya, misalkan ya, teman-teman downloadnya di sini. Pakai Mac di sini ya. Nah, di sini tuh biasanya versi yang terbaru teman-teman. Yang paling atas tuh biasanya versi terbaru ya. Teman-teman coba dulu versi yang paling baru ya. Karena saya nggak tahu nih keadaan laptop teman-teman seperti apa ya. Karena teman-teman nggak praktik langsung atau di lab kampus gitu kan ya. Yang kalau lab kampus kan pasti seragam ya. Apa namanya, spesifikasi laptopnya ya. Nah, karena teman-teman menggunakan laptop masing-masing ya, silakan dicoba yang versi terbaru. Kalau misalkan ternyata ada kendala atau mungkin error atau mungkin nggak kompatibel ya, nggak cocok gitu ya, ada notif mungkin error nggak kompatibel, terus teman-teman cari gitu ya, eh maksudnya di uninstall terus install lagi, tapi ternyata masih begitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa cari versi di bawahnya ya. Nah, ini kayak requirement dia apa namanya? Kalau misalkan teman-teman masih pakai XP atau yang jadul gitu ya, dia nggak support teman-teman. Ya, Windows 2008, 2012, Vista ya. Di sini ya. Jadi kurang lebih tuh sebenarnya eh untuk versi nggak terlalu ngaruh ya teman-teman ya. Hanya mungkin kayak UI UX-nya, tampilannya saja yang mungkin diperbaharui atau mungkin fitur yang lain gitu ya. Tapi secara keseluruhan fitur utamanya tetap sama ya teman-teman. Jadi walaupun mungkin teman-teman pakai versi di bawahnya gitu ya. Nah, apa namanya bisa tetap mempraktikkan ya. Nah, ini tinggal di-download aja ya teman-teman ya. Size-nya menurut saya sih nggak terlalu besar-besar banget ya. Nah, setelah di-upload, setelah di-download ya, tinggal next saja ya teman-teman ya. Bentar ya. Ini saya sudah ada. Oke, mungkin saya coba ini ya, tampilan ketika ini karena saya sudah ada ya. Mungkin kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa ini install. Nah, tampilannya ya. Nah, mungkin ini saya silent-kan dulu ya. Nah, ini ya, download. Nah, ini kan sudah terdownload ya. Nah, udah tinggal di next ya. Nah, ini komponen-komponen ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini pun nggak apa-apa ya, lebih lengkap ya. Cuma kalau teman-teman mungkin hanya butuh MySQL sama PHP MyAdmin ya, di checklist ya. Tapi kalau misalkan semua tadi dibedain juga nggak apa-apa ya. Terus ini penyimpanan teman-teman ya, penyimpanannya udah deh tinggal pakai bahasa, lalu tunggu sampai selesai ya teman-teman ya.
Udah. Nah, udah ya tampilan begini ya. Nah, tadi karena teman-teman di settingnya nggak di checklist yang FileZilla, Mercury, Tomcat gitu ya. Jadi ininya buttonnya nonaktif ya teman-teman ya. Tapi kalau tadi teman-teman biarin gitu ya, dia akan aktif. Tapi yang dasarnya atau yang paling penting kita pakai sama MySQL ini ya. Nah, jadi kalau mulai teman-teman sumnya diaktifin. Ya. Nih kalau saya kan tadi checklist semua ya, jadi bisa gitu ya. Tapi yang paling penting ini sama ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita ke misalkan teman-teman lebih suka pakai Chrome ya. Nah, kita ke Chrome. Nah, di sini localhost PHP myadmin ya. Untuk hostingnya kita di localhost dulu ini ya. Oke, mungkin loading ya. Tergantung koneksi teman-teman. Oke, mungkin kita sambil menunggu ya teman-teman buat yang ada kendala. Nah, hanya umur. Kalau teman-teman ada kendala gitu ya, nggak usah panik ya. Mungkin bisa dicari dulu kenapanya nih ya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau di uh, PHP admin ya. Tapi teman-teman bisa menjalankan juga di CMD, command prompt ya. Oke. Oh ya, astaga. Bentar ya. Command prompt di sini teman-teman. Nah, di sini jangan lupa tadi teman-teman naruh folder buat install itu di mana ya. Jadi dia akan mengarah ke situ ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kalau misalkan dia setelah dicek ya, bentar ini ke, nah, silakan teman-teman. Kalau misalkan ragu ya, silakan teman-teman ngecek dulu ya. Biasanya sih dicek ya. Nah, terus di user, sorry, saya di sini sum ya. Nah ini ya, jadi teman-teman ngecek dulu bagian mana yang menurut teman-teman itu buat menyimpan sum ketika pertama kali apa namanya teman-teman tadi ya download ya. Nah di sini ya. Sehingga kalau misalkan dia masih ini kan berarti di apa di local disk C sum ya. Berarti kalau masih di user kita mundur ya istilahnya ini apa mundur ya biar dia kecek gitu ya kalau misalnya tadi kan di user ya nah makanya kita mundurin tuh menggunakan CD titik-titik ya nah tadi kan saya di C terus eh apa namanya langsung ke SAM ya berarti ini masih mundur lagi ini lagi ya satu folder lagi nah terus
tinggal masuk ke folder sum-nya. Berarti cd sum pp ya. Nah, ya, dia udah masuk ke bagian sum-nya ya. Oke, terus kemudian sebentar ya. Ini agak ngeheng. Oke, jadi satu persatu dulu. Oh, ini karena udah ya, mungkin karena tadi kita lihat YouTube. Ini kita hapus dulu aja ya. Oke, terus sorry, buka ininya ya. Nah, ini ya. Jadi arahkan ke folder yang ada. Nah, ini kalau udah ke MySQL bin ya. Jadi sum terus ke MySQL bin ya. Nah, kalau saya per ini ya, apa namanya, masuk satu persatu. Tapi kalau mau langsung ya begini ya, cd sum slash mysql slash bin gitu ya. Dia akan langsung menuju ke binnya MySQL ya untuk menjalankan ya. Oke, mungkin ada yang lebih PW atau lebih nyaman kalau pakai command prompt gitu ya, atau ada yang lebih nyaman pakai tadi ya sum ya. Itu sebenarnya nggak masalah, bebas. Tapi kalau mau buat berlatih gitu ya, baiknya memang mencoba keduanya ya. Oke, nah setelah itu kita aktifkan teman-teman, aktifkannya dengan MySQL. Nah, strip u root ya. Nah, welcome to bla bla bla. Ya. Nah, terus ini kan berarti masih kosong nih ya. Kita misalkan pengen tahu nih database apa yang ada di MariaDB ini ya. Nanti kita cek show database. Ya. Nah, ternyata database yang ada di MariaDB ini ada seperti ini gitu ya. Kalau pertama kali install itu memang ada beberapa database template ya atau bawaan dari teman-teman install tadi ya sumnya gitu ya. Oke. Nah, setelah teman-teman melihat nih, ternyata teman-teman mau mengolah database yang misalkan coba gitu ya. Berarti teman-teman menggunakan eh, menggunakan use ya teman-teman ya. Use ini kan dari non nih ya. Kalau teman-teman lihat dari non buat masuk ke database-nya, menggunakan use. Use database-nya, nama database-nya apa? Di sini misalkan saya menggunakan latihan gitu ya. Misalkan. Jangan lupa titik koma. Karena kalau misalkan enggak, dia akan
error ya. Nah, tapi mungkin karena ini saya yang versi terbaru SAM-nya ya, dia tanpa titik koma, udah langsung apa namanya ya, terubah ya. Jadi nggak ngaruh di dia. Tapi buat jika-jika memang pakai titik koma ya. Jadi ini udah masuk ke database latihan ya. Nah, kemudian kita mulai nih, ngapain nih setelah kita masuk ke database? Ternyata kita membuat tabel ya teman-teman ya. Oke, sorry ya. Nah, udah mudah-mudahan kelihatan di teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masukkan tadi tuh perintahnya ya, create tabel, nama tabelnya apa, dalam kurung. Nah, ini atributnya apa saja ya, tipe datanya ya, panjangnya berapa ya. Nah, di sini ada primary key auto increment ya. Berarti atribut ID pasien ini adalah primary key di tabel pasien ya. Kemudian auto increment ya, dia otomatis bertambah ya. Misalkan ternyata hari ini karena ini baru membuat database ya. Jadi ketika teman-teman pertama kali menginput data pasien, walaupun teman-teman nggak isi ID pasiennya langsung, dia akan otomatis terhitung satu ya. Jadi teman-teman langsung masukin nama pasiennya, alamat dan lain-lain ya. Jadi ID pasien otomatis dia akan apa namanya langsung satu gitu ya. Kalau misalkan belum pernah sama sekali. Nah, lalu misalkan teman-teman mau nambahin data lagi nih, dia pasien kedua. Nah, dia otomatis walaupun teman-teman nggak bikin apa namanya nggak masukkan ID pasien dua ya secara manual, dia otomatis langsung membuat ID pasien dua ya. Terus ada pasien lagi, ID pasien langsung tiga gitu ya. Dia otomatis bertambah tanpa teman-teman ngetik manual ya. Jadi itu mengurangi kalau misalkan teman-teman udah lupa nih, aduh pasien yang udah saya input ada berapa ya? Ya udah lihat aja yang terakhir ID pasiennya berapa. Berarti ketika nambah baru pasien, ya nambah lagi itunya ID pasiennya, ya melanjutkan ID pasien yang sebelumnya, ya. Nah, jangan lupa biasanya tanda kurung nih ya, kurung apa tutupnya ya. Oke. Nah, setelah itu ya ini nah misalkan teman-teman ternyata tabelnya ada yang lain ya. Nah, berarti teman-teman bikin lagi nih create tabel, nama tabelnya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau lihat tabelnya apa saja yang udah terbuat, ya berarti show table ya. Sama kayak tadi yang kayak pengen tahu pengen lihat database apa saja, show database. Nah, kalau ini pengen lihat di di database latihan ada ininya nggak sih, ada tabelnya nggak sih? Berarti sorry, show apa tadi saya lupa. Table ya, sorry. Show table. Ternyata misalkan tabelnya tuh baru dua nih, dokter sama dokter admin. Ya, mau nambah lagi ya, mau nambah tabel lagi. Ya udah, berarti create nah, apa namanya ya, create tabel yang belum ada kan di sini berarti misalkan adminnya sendiri gitu ya, create tabel admin.
Lalu, nah biar nggak lupa langsung kurung buka tutup. Nah di sini langsung ID, admin, ya kan, integer, primary key gitu ya. Misalkan dia mau auto increment, teman-teman setting dulu auto increment dan seterusnya ya. Nah, connection to query. Oh, sorry, ini tadi ke ini ya lost connection ya, berarti kita start lagi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada apa-apa, dia dan ada notifikasi errornya nih teman-teman. Tinggal teman-teman coba mentranslate-nya ya. Oh ternyata tadi sempat koneksinya sempat keputus, ya kan? Ya udah, tinggal teman-teman konekkan kembali gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya nanti prakteknya ini dulu ya, baru habis itu yang dari some PHP admin. Pokoknya semua teman-teman ini ya, buat ya. Oh, udah ya. Berarti, nah kurang lebih sama ya. Kalau misalnya tadi sudah membuat, terus teman-teman memasukkan ya data pasien ya. Nah, tadi teman-teman sudah membuat atribut apa saja ya. Nah, teman-teman di sini sesuaikan nih ya nilainya ya. Jadi yang pertama teman-teman udah buat atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelaminnya. Jadi value ini nilainya juga harus diurutin ya. ID pasien ini kalau dia nggak auto increment berarti teman-teman tulis satu ya, nama pasien ya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ini kadang pakai tanda petik ya teman-teman ya. Kalian coba coba aja, misalkan ternyata kalau nggak pakai petik, apakah nanti muncul error gitu ya. Terus kalau muncul error berarti teman-teman tambahin ya. Jadi kalau misalkan suatu kalimat gitu ya yang uh, varchar gitu ya, yang ada spasinya ya teman-teman kasih petik. Kadang tuh ada yang petik dua, ada yang petik satu ya. Dicoba-coba dulu aja ya. Kalau misalkan sudah oke, nanti ada notifnya nih, query oke ya. Satu row affected ya. Jadi uh, sudah masuk datanya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngambil data nih dari tabel pasien, saya pengen tahu pasiennya ada berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan pasiennya teman-teman mau lihat keseluruhan, ya, teman-teman pakai tanda ini bintang ya untuk mengetahui seluruh data. Ya, jadi nama pasien semua ke apa namanya terlampir gitu ya. Nah, kalau misalkan masih sedikit, gampang ya ngelihatnya ya. Coba kalau udah sampai ratusan ribuan, puluh ribu gitu ya. Kalau udah sampai ratusan ribuan yang seperti itu, mungkin teman-teman bisa nambah parameter lagi, nambah mendetailkan ya. Sebenarnya teman-teman mau ngambilnya seperti apa sih, ya? Misalkan ternyata, nah, misalkan teman-teman cuma ngambil nama pasien, jenis kelaminnya aja, nah, nanti akan muncul nih, ya. Terus misalkan kalau teman-teman mau lebih detail lagi nih, ya, saya pengen eh, tahu pasien, nama pasien, jenis kelamin, ya, di mana jenis kelaminnya itu laki-laki.
Nah, berarti kan di sini disortir lagi ya. Tadi yang nama pasien sama ini kan, nah tadinya campur ya. Jenis kelaminnya perempuan, laki-laki gitu ya. Nah, tapi teman-teman di sini lebih spesifik lagi. Kalau mau spesifik berarti pakai where ya, di mana ya, di mana. Terus teman-teman mau sortirnya yang mana ya? Kalau misalkan mau sortirnya di jenis kelamin, berarti jenis kelamin sama dengan satu ya. Nah, kemudian misalkan teman-teman, saya sebenarnya butuh data, tapi datanya itu ada di tabel pasien dan tabel dokter ya. Nah, bisa nggak sih digabungin dua tabel tersebut buat nanti saya bisa mengambil data yang saya mau gitu ya. Bisa teman-teman pakai join antar tabel ya. Jadi dia untuk mengambil atau menaikkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi ya. Karena kan tadi ini ya apa di RD kan ada relasinya ya, berarti saling terhubung ya. Nah, tapi di sini syaratnya di tabel yang satu maupun di yang satunya lagi itu ada atribut yang sama. Ya, di sini atribut yang sama apa? Misalkan, nah atribut yang sama kalau misalnya dari apa tabel dokter dengan pasien dokter ya. Yang sama itu adalah ID dokter. Di dokter ada ID dokter, di pasien dokter ada uh, ini ID dokter juga. Berarti kan saling terhubung ya, saling berelasi. Ya. Nah, kemudian dari yang tabel satu dengan yang satunya lagi ya, kita cari ya atribut yang sama. Oke. Di sini ya, oh, yang untuk membedakan, misalkan ada banyak tabel nih. Ini contohnya 3 aja ya. Ini ya, biar lebih gampang, teman-teman bisa singkat ya. Tapi teman-teman deskripsikan dulu ya. Misalkan dokter itu D, pasien itu P ya. Pasien dokter misalkan PD gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal uh, manggil atributnya ya. Berarti kayak gini. Misalkan teman-teman mau ngambil tabel pasien dengan atribut nama pasien. Berarti select P, P ya, P titik nama pasien ya. Nah, nanti ya kita deskripsikannya di from-nya ini ya, ya. Dari pasien disingkat P ya. Nah, dari mana dan join ke mana. Di sini antara pasien dengan pasien dokter ya. Berarti dari from pasien P, join pasien dokter disingkat PD. Nah, on, joinnya itu di mana ya, sorry. Joinnya itu di mana? Joinnya itu di, uh, kalau di pasien itu di pasien dan ini ya, dan pasien dokter itu ID yang sama adalah ID pasien ya. Jadi join kalau ID pasien di P, berarti P titik ID pasien. Terus kalau yang di dokter pasien, ID pasien juga berarti sama dengan PD titik ID pasien. Nah, kemudian dijoinin lagi nih, dijoin lagi dengan dokter. Makanya di sini D ya, nama dokter. Ini berarti nampilin nama dokter. Nah, tapi di dokter yang ada di pasien dokter ya, ternyata punya atribut yang sama yaitu ID dokter. Jadi on, astaga, sorry. Nah, di pasien dokter
atribut ID dokter sama dengan ID dokter di tabel dokter ya. Jangan lupa titik 2 ya. Jadi teman-teman deskripsikan dulu ya tabelnya apa, join ke mana, pada atribut mana yang sama ya. Nah, kalau ini berarti tampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter dari tabel-tabel yang tadi ya, penggabungan 3 tabel. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian, ini kalau misalkan teman-teman mau detailin lagi ya, saya pengen detailin lagi dong kalau yang ID dokternya satu tuh siapa ya. Nah, berarti di mana ID dokternya itu satu. Nah, di sini ID dokter satu itu adalah Budi Harmoko. Ya. Jadi di seleknya ini tambahin uh, rumus ya. Tambahin ini, deklarasikan atribut mana yang akan ditampilkan ya. Atribut tersebut ada di tabel mana. Kalau di tabel dokter berarti dia titik nama dokter. Ya. Di sini lebih ke hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan tabelnya ada banyak ya, di sini perlu kehati-hatian untuk mengecek ya. Nah, begitu juga yang lain ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dicoba satu persatu ya. Sesuai panduan ini ya. Baiknya memang sesuai panduan. Misalkan kayak tadi, oh udah nyoba uh, join antar tabel yang ada syaratnya gitu ya. Yang lebih rinci. Nah, kemudian teman-teman nyoba ini kalau pakai fungsi matematika seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi string ya, mengambil data berdasarkan string ya, itu seperti apa? Silakan teman-teman bisa main-main ini ya, apa namanya perintahnya ya di sini ya. Nah, kalau di SAM ini localhost ya, itu lebih gampang teman-teman sebenarnya ya, karena kita dimudahkan dengan tinggal klik aja ya. Kita misalkan ini kan database ya, database yang ada. Kalau misalkan ini diklik, itu berarti akan menampilkan tabelnya ya. Nah, kalau ini kosong karena memang saya nyoba-nyoba aja bikin database ya. Jadi belum saya isi tabel ya. Tapi kalau yang bawaan ya, ini bawaan ya informasi skema ya. Nah, dia langsung ada nih tabelnya apa saja. Nah, tapi baiknya untuk melatih kemampuan teman-teman ya, menggunakan fitur ini aja ya untuk tadi untuk menyampaikan perintahnya ya. Misalkan select gitu ya. Nah, ini kan banyak nih. Kalau auto ini teman-teman tinggal bisa klik aja dan lain sebagainya di sini. Ya. Nanti kalau udah klik go ya. Ini juga sama aja kayak tadi CMD ya, command prompt ya. Kalau misalkan ada kesalahan, nanti muncul nih ya error ya. Misalkan, nah gini ya ada errornya ya. Teman-teman tanya ya. Misalkan teman-teman boleh pakai bantuan ChatGPT atau AI, tapi untuk menganalisis ya, analisis ini kenapa sih saya error, di bagian mana sih saya error gitu ya. Tapi kalau buat ngerjain tugas, ngerjain apa namanya, eh diskusi gitu ya, baiknya jangan ya. Di sini, cek the manual correspond to your, cek ininya rumus manualnya ya. Nah, di sini deket ini nih ya, di garis pertama ya. Jadi masih ini ya, masih mudah ya, karena kita dikasih tahu nih kenapa errornya gitu ya.
Nah, jadi baiknya teman-teman ngambil data dari sini. Sorry, eh, ngoding apa namanya ya, ngasih perintahnya di sini. Ya, walaupun ada cara yang lebih praktis ya. Cuman ini karena kita lagi belajar ya, di sini aja. Ya. Nah, ini tinggal lihat-lihat nih, oh, database-nya ada berapa, ya kan. Nah, misalkan mau create tabel, ya kan. Tabel, kolomnya ada berapa, nama tabelnya apa. Tuh, tinggal klik-klik aja. Ya. Tapi konsep dasarnya teman-teman harus tahu. Jadi saran saya memang harus dicoba dua-duanya ya. Manual teman-teman ngetik sendiri ya, biar cepet hafal juga. Nah, setelah misalkan teman-teman eh tadi yang ada tabelnya tuh yang mana sih? Yang ini ya. Ah, sebentar ya. Oh, di latihan ya. Nah, tinggal diklik aja, ya kan? Nah, ini berarti ada tabel apa, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman tadi mau oh, tabel latihan admin doesn't exist ini. Kan ada keterangannya ya kenapanya gitu ya. Mau dihapus misalkan, kan tinggal hapus. Mana ya hapusnya sebentar. Ah, ini drop ya. Hmm? Oh, sorry. Nah, ini baiknya memang harus diisi dulu ya teman-teman ya. Ini view ya, tadi ya. Nah, drop view admin ya. Saya lupa tadi bikinnya seperti apa kemarin-kemarin gitu ya. Oh, ini ya gara-gara di sini ya. Saya membuat tabel admin. Ini di close dulu ya berarti ya. Karena saya double-double. Nah, baiknya memang coba satu persatu ya. Dan diisi benar-benar datanya. Tadi saya ada yang ngawur ya datanya. Kalau mau dihapus, ya kan. Nah, kan kalau nggak neko-neko, kalau sesuai apa namanya penulisan gitu ya, ngikutin ininya ya, itu bisa langsung kehapus. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saran saya memang teman-teman coba satu persatu ya. Jadi nggak bakal boring ataupun lebih mudah dipahami kalau misalnya teman-teman praktek langsung. Semuanya dicoba ya dari select, select between ya kan, drop kan pakai tadi aritmatikanya seperti apa, order by itu seperti apa ya. Itu teman-teman harus banyak terlatih ya. Nanti lambat laun pasti hafal sendiri. Nah, untuk pelaporan atau penilaiannya ya, jangan lupa teman-teman perkenalan dulu, terus langkah-langkah praktikumnya seperti apa ya. Hasilnya seperti apa, lalu penutup. Ya. Pastikan
ini ya teman-teman ya, suaranya ya terdengar ya. Jadi ketika teman-teman lagi langkah-langkah atau apa itu teman-teman sambil jelasin ya misalkan gitu ya. Kan terdengar ya. Terus praktiknya tuh hasil praktiknya tuh seperti apa? Tuh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya coba nyalakan kamera ya. Insya Allah sih sudah stabil koneksinya. Nah, sorry. Ini untuk refresh ya teman-teman ya. Kalau misalkan ternyata tadi ada data yang sudah teman-teman hapus gitu ya. Pengen update ininya Permisi Bu, ya, ini saya tinggal mau di bertanya. refresh aja, download ya. Ya. Permisi Bu, saya mau bertanya. Untuk Nah, praktek kalau misalkan DML itu, teman-teman mau, ini kebetulan karena saya kosong ya, ya, Bu, saya belum mau ada isinya bertanya ini. maksudnya ya, teman-teman Ya. ini ya kosong. Coba kalau misalkan udah diisi, pasti kayak ini nih tadi nih, ya. Untuk praktek DML-nya itu harus semuanya yang dipraktekkan atau gimana Bu? Nah, kayak gini ya, tampilnya ya. Tadi mana loh, tabel latihan admin doesn't exist. Ini saya udah hapus tadi ya. Oke. Nah, mungkin karena ini terkoneksi internet ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan bawaan dari sana ya. Nah, ini tinggal teman-teman atur ya posisinya seperti apa ya. Kalau masih sedikit, lebih enak ya. Ini kan tadi sedikit contohnya. Nah, tinggal dijejerin ya. Jangan lupa dikasih nama. Ini teman-teman apa namanya lagi ngolah di database apa ya. Kan di rumah sakit ya. Hmm. Oh, no table ya karena saya memang belum buat Bel. Juga kayak kosong ya. Jadi ini tadi contoh aja ya yang banyak sekali tadi ya. Nah, ini ya sudah digeser-geser. Posisinya di mana ya. Nah, baiknya tadi lihat dari RD-nya ya, RD coret-coretan kita ya. Jadi lebih enak posisinya seperti apa ya. Misalkan di sini username nih, ya dia kan primary key sama foreign key ya. Nah, mungkin bisa dijajarin biar nanti garisnya kelihatan ya, garis apa namanya relasinya ya. Pokoknya teman-teman diatur yang bisa enak dibaca ya. Ketika teman-teman apa mengirim atau kirim ke bos teman-teman karena teman-teman diminta untuk membuat ini database ya. Jadi enak nanti alurnya. Misalkan kalau di sebelahan atau apa kan, oh ini garis lurus berarti dia relasi nih ya. Coba kalau meliuk-liuk gitu ya. Ini di sini pokoknya diusahakan eh, mudah dibaca ya sama orang lain. Nah, kayak ini nih, masih ya.
Nah, kayak ini kan enak nih, karena jajaran ya. Nah, setelah teman-teman menyusun, tinggal, oh ya ini tadi dinamain ya, terus di save, terus create relationship ya. Kita buat relasinya ya. Relasinya seperti apa. Nah, tadi teman-teman sudah menandai ya, istilahnya mana yang eh, apa namanya foreign key-nya, mana yang jadi primary key-nya ya. Nah, itu saatnya teman-teman ngeklik ya. Ngeklik dulu dari saya contohin ya, tapi nanti saya coba hmm, mana ya? Oh, ini gara-gara tadi ya. Gara-gara saya mau membuat database baru, tapi ini tadi tabelnya kosong ya. Oke, jadi ini teman-teman yang lihat ya, latihan admin ya. Oke, mungkin bisa di ini ya, nanti ya, disesuaikan. Nah, edit ya. Oh, karena ada perintah ya. Padahal saya iseng-iseng aja tadi. Oke, ini aja deh tadi ya, yang ada banyak ya. Nanti saya hapus relasinya. Mana tadi? Yang ini, yang SQL. Ini ya teman-teman ya. Oke, sorry, ini kecerahan, jadi saya agak ke mata ya, karena saya nggak pakai kacamata. Biasanya pakai, cuman saya lupa naruhnya di mana. Oke, mana ya? Tadi terlalu banyak, tadi yang sedikit yang ini ya, kalau nggak salah di MS. Pokoknya teman-teman tarik ya, dari yang primary key ke foreign key-nya ya. Sebentar. Ini yang sudah ada database-nya banyak-banyak sekali ya, sehingga nanti bingung ngerapiinnya. Jadi gitu ya, nanti coba teman-teman praktikan sendiri ya. Ini mudah sekali ya. Jadi misalkan dari sini ya, dari yang primary key-nya dulu ya, diarahin ke ini ya, ID pasien yang bukan jadi primary key ya, yang berelasi dengan tabel lain. Nah, ini di sini tarik ya, tempel ke sini. Ini ditarik ya. Tadi kan bikin create ininya ya, apa relationship-nya ya, garis-garisnya ya. Tinggal di klik, terus nanti akan muncul, terus teman-teman arahkan. Ya, terus saling berelasi. Nah, ya. Nah, biasanya di sini ada relationship-nya muncul on delete sama on update, ya kan? Untuk konsistensi data ya teman-teman ya. Jadi baiknya pilih cascade pada on delete dan on update. Ya, udah deh teman-teman tinggal masukin ya. Insert itu nama
atributnya apa, value nilainya itu apa ya. Nah, di sini ya SQL yang tadi ya. Mana tadi? Itu kan. Nah, di sini ya, relationship, eh, terus habis relationship tinggal ke SQL. Oh, udah deh, tinggal masukin tadi ya, seleksi apa saja yang teman-teman mau ambil, terus eh ada syarat khususnya nggak ya? Kayak tadi syarat khususnya di mana pengen lihat pasien yang perempuan ada berapa? Nah, tinggal teman-teman tambahin aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya teman-teman ya. Feel free untuk open mic atau resen ataupun by chat ya. Nah, ini misalkan kalau ngisi apa namanya, bukan pakai kode ya, tapi ngisi langsung manual ya, juga bisa ya. Baiknya memang dicoba satu persatu ya teman-teman ya. Jangan lupa detail-detailnya gitu ya. Mungkin kalau ada yang salah, ternyata tabelnya, ya kan nama tabelnya itu ngaruh banget teman-teman. Nah, kayak gini nih, ternyata teman-teman kasih penamaannya nggak konsisten. Ya. Di sini pasien misalkan pakai P ya, tapi mungkin teman-teman typo PS titik ya. Nah, nanti ada notifikasi error. Nah, teman-teman cek kembali, udah sesuai belum ya? Tinggal teman-teman edit. Editnya pun langsung di situ, teman-teman. Di sininya langsung ya. Select bla 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 gitu. Ya. Jadi eh baiknya memang pakai SQL. Walaupun sebenarnya boleh pakai apa namanya tadi ya, pakai ini nih, apa diklik ya, terus bikin tabel apa, misalkan tabel eh dokter ya kan, read. Nah, cuma di sini loadingnya lama. Nah, ya, di sini manual tinggal teman-teman masukin. Beda tadi dengan SQL, teman-teman masukin perintahnya langsung. Ya, kan. Jadi kalau kayak gini, ya, nah, teman-teman bisa lihat nih, kenapa? Oh, near ini berarti kurang tutup, gitu ya. Sini tabel apa? Tabel perawat, misalkan. Ini atributnya ya. So, juga tadi yang di sini ya. Ini tipe datanya integer, varchar, dan lain sebagainya. Panjangnya berapa, ya kan? Nah, ini biasanya diabaikan aja yang ini ya. Collection, default, ya kan? Atribut juga, indeksnya ya, primary, atau unique, atau yang lain gitu ya. Ini kalau di checklist, nggak apa boleh boleh nul ya, boleh kosong gitu ya. Kalau auto increment di checklist, nah berarti dia otomatis bertambah nih, misalkan ID, misalkan
Ini biarin aja, ya kan. Nah, ini biarin aja ya. Yang penting-penting aja tuh yang tadi nama, tipe data, panjangnya berapa, dia apa, auto encryption enggak, dia primary key apa bukan gitu ya. Dia eh, tidak boleh kosong apa boleh kosong gitu ya. Tinggal teman-teman atur. Nanti tinggal di save. Nah, gini ya. Berarti saya punya, cuman apa namanya? Teman-teman sesuaikan sama panduan ya. Ini saya ngarang ya. Maksudnya ID-nya ataupun apa atributnya ya. Nah, ini ya, saya baru bikin satu, makanya baru muncul satu. Ini namanya diganti ya, terus bikin relasinya ya. Jangan lupa di save ya, setelah teman-teman membuat, jangan lupa di save. Nah, ini kan lebih enak ya sebenarnya ya, tinggal klik-klik-klik aja. Ini untuk mencari ya, kalau misalnya teman-teman mencari kata apa gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh sekali. Nah, tugasnya itu sebentar. Soal, oh mudah ya ini ya teman-teman ya. Nah, dicoba dulu masing-masing ya. Itu kalau nggak pakai MySQL gimana gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman kalau dari ini kan ada penilaian tentang harus mengikuti eh, apa namanya langkah-langkahnya gitu ya. Nah, baiknya memang sesuai dengan panduan ya. Nah, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum. Ya, kayak misalkan di tugas sebelumnya saya lihat kalau Irdit ada yang udah pakai IRD-nya berbeda yang dicontohkan gitu ya, pakai eh, tabel gitu ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, cuman lagi-lagi yang di panduannya itu seperti apa. Ya, di panduan IRD-nya seperti ini ya, bikin seperti ini. Ya, jadi disesuaikan dengan panduan praktikum karena poin-poin penilaian itu bukan saya yang buat ya teman-teman ya, tapi dari UT-nya sendiri saya tinggal menentukan ya. Misalkan poin langkah-langkahnya sudah benar apa enggak, kan ada skala Likert ya, alias dari eh, kurang, cukup, baik, sangat baik gitu ya. Kalau hasil teman-teman baik, pasti saya akan ngeklik baik. Kalau emang kurang, saya akan ngeklik kurang. Ya, jadi adil ya, sesuai apa yang teman-teman kumpulkan ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh sekali. Pokoknya panduannya di sini ya. Ini saya lihat udah cukup lengkap ya teman-teman ya. Nah, cuma mungkin perlu banyak latihan ya, biar nggak bingung ya. Terutama ini nih, yang kayak begini nih. Terutama yang join, kan? Terutama yang panjang-panjang gitu ya. Nah, jangan lupa nih, pakai petik atas ya. Mungkin ada yang
pakai petik 2, ada yang petik 1, atau mungkin nggak petik ya. Nanti lihat aja kalau misalkan apa diproses ya. Saya udah ikut CMD-nya ya. Oke, sorry ya. Oh, balik lagi ke awal ya. Aduh, nggak enaknya kalau pakai CMD gitu ya dari awal ya. Kalau tinggal pakai PHP admin, kita tinggal meneruskan saja ya. Mana tadi ya PHP? Nah, ini ya tinggal meneruskan saja. Nah, yang lain-lain ini nggak dulu ya. Maksudnya apa namanya teman-teman nggak usah bingung ya. Sesuaikan dengan panduannya. Nanti juga lambat laun teman-teman tahu, oh ini untuk ekspor database ya, ini untuk mengimport database. Trigger nanti ada pembahasan sendiri ya. Trigger itu seperti apa, view juga nanti seperti apa. Itu ada tersendiri ya. Nggak usah khawatir. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada, ya mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Boleh pakai apa namanya chat ya, fitur chat box, atau pakai fitur raise hand boleh. Nah, silakan. Atau Permisi Bu, saya teman-teman mau bertanya. masih terkendala di install ya, karena balik lagi pakai laptop teman-teman, saya nggak tahu kondisi laptop teman-teman seperti apa ya. Nah, baiknya memang diinstal di masing-masing ya. Download download SAM-nya ya. Permisi Bu, saya mau bertanya. Untuk tugas 2 itu Nah, ini kalau yang praktek di yang MHL, terbaru ya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau uh, yang di bawah-bawahnya silakan. Nih, misalkan pakai Windows ya kan. Nah, untuk Windows ini kan ada sekarang yang terbaru tuh 8 titik berapa nih? 8.2.12 ya. Yang terbaru. Tapi teman-teman kalau misalkan apa rasa keberatan laptopnya ya atau nggak kompatibel, tinggal pilih yang di bawah-bawahnya ya. Jadi selisihnya nggak terlalu jomplang ya, karena lihat dari tahunnya ya. Tahunnya masih di tahun yang sama ya, jadi cuman update sedikit-sedikit ya versinya ya. Silakan ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya. Oh, ada typing. Oke, siap. Saya tunggu. Oke, nggak apa-apa. Kak Syifa, silahkan. Untuk tugas 2. Oke. Baiknya memang semua ya teman-teman ya. Kan tadi sesuai instruksi ya. Saya akan buka uh, e-learning-nya. Saya nggak tahu di teman-teman tuh ada poin-poinnya juga apa nggak, bisa ngeliat poin-poinnya apa enggak gitu ya. Oke, si 8 ya kalau nggak salah ya. Nah, saya mohon maaf banget kalau misalkan ada yang apa namanya kebuka gitu ya. Saya izin untuk salah satu aja ya, yang mungkin sudah submit ya. Tapi saya izin, nah di saya tuh ada ininya teman-teman. Kayak gini maksudnya ya, poin-poinnya ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ada apa enggak ya, poin-poin ini ya. Jadi kalau misalkan di poin itu teman-teman suruh nyobain tentang data manipulation language ya, simulasinya ya, berarti baiknya memang dipraktikkan ya.
sintaks bersyarat ya kan, join antar tabel ya kan, fungsi matematika ya. Nah, sini ya sampai tuh, sampai simulasi delete sintaks ya. Di kalau misalkan teman-teman ngecek, dia telah itu sampai apa? Simulasi delete sintaks ya. Coba. Delete. Nah, emang sampai delete itu teman-teman ya nih. Simulasi delete sintaks ya. Karena tiap tugas itu indikatornya berbeda-beda teman-teman ya. Ya. Kalau pas tugas satu mungkin nggak terlalu sebanyak ini. Nah, ini indikatornya banyak sekali ya. Jadi baiknya amannya memang dicoba semua. Karena kalau misalkan nggak ada, ya berarti mohon maaf, saya klik tidak ada ya. Jadi ini fair ya teman-teman ya. Eh, apa namanya, kalau teman-teman apa nggak melakukan simulasi tersebut ya, misalkan nggak mencoba simulasi tentang eh, group buy, order buy gitu ya mohon maaf teman-teman kehilangan poin gitu ya. Padahal kalau misalkan teman-teman mempraktikkan dengan baik, mempraktikkan dan menjelaskan dengan cukup baik ya, nah bisa saya kasih nilai 5 ya, ataupun mungkin 4. Nanti kalau misalnya ternyata teman-teman masih ada yang bingung atau penjelasannya sedikit salah gitu ya, nah saya kasih nilai 4. Tapi kalau perfect, saya kasih 5 ya. Jadi saya melihat effort teman-teman ya. Jadi nggak fair dong misalkan teman-teman membuat ala kadarnya ya senilai 4, tapi yang udah effort segala macam gitu ya, saya kasih nilai 4 juga ya. Pasti kalau yang effortnya lebih, saya kasih nilai lebih ya. Jadi adil ya, tidak ada apa namanya ya, tidak ada ibu ini saya segini kan nilai segini gitu kan, sedangkan dia yang kayak gini nilai segini. Ya di sini lebih fair ya karena ada poin-poin indikatornya ya. Tuh. Jadi kalau misalkan poin kelihatannya saya sudah jelasinnya sama teman saya gitu ya. Ternyata setelah dicek lagi, oh teman-teman ternyata nggak simulasi tentang DML ya, tentang sintaks bersyarat ya. Kelewat mungkin ya. Oh berarti eh, selisih 4 poin dengan teman saya karena teman saya menjelaskan DML dengan baik ya. Gitu. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman mencoba nih sampai terakhir nih ya, simulasi delete sintaks ya. Oh, untuk UAS ya, mohon maaf kalau untuk UAS itu memang dari tutor apa ya namanya ya, yang dosen ininya langsung teman-teman. Kalau ini kan kita tutor ya, jadi saya membantu istilahnya membantu proses belajar teman-teman ya di online ya. Nah, kalau untuk UAS, saya nggak tahu teman-teman ada UTS apa enggak ya. Mungkin berbeda dengan UNJ ya. Kalau di UAS, mungkin teman-teman datang langsung ke UT masing-masing, tapi nanti coba di follow up lagi ya. Atau mungkin bisa online gitu ya. Nah, biasanya yang membuat soal itu memang dari dosen langsung, dosennya langsung ya. Dosen pengampu, apa ya namanya, dosen home base ya. Kalau di sini namanya dosen home base. Ya. Kalau saya home base-nya bukan di UT ya. Saya hanya membantu eh, teman-teman belajar, membantu mengoreksi apa namanya, mengoreksi tugas teman-teman ya kan. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya membantu menjawab gitu ya. Tapi untuk soal, jujur li, untuk soal kita nggak ada wewenang ya teman-teman ya dari tanya langsung ya. Bu, kalau mau pakai Laragon, boleh tidak Bu? Laragon apa? Saya baru dengar ada Laragon. Game changer for local development. Ini database atau apa? Oh, SAM ya teman-teman. Oh, ini ya apa?
eh tampilannya sama nggak? Jujur li saya belum pernah pakai Laragon ya, saya pakainya memang SAM ya. Tapi kalau instruksi, tadi instruksi dari UT-nya, di sini kan dia, bentar-bentar. Nah, di sini instruksinya mengacu pada panduan. Kalau misalnya di panduan dia ngarahinnya pakai SAM gitu ya, baiknya teman-teman pakai SAM. Nah, karena khawatirnya ya, tadi karena UAS tuh bukan saya yang membuat soal ya, takutnya ya kan, ternyata UASnya ada pertanyaan tentang SAM gitu ya. Jadi sengaja teman-teman sudah pernah mencoba gitu ya, sudah nggak asing istilahnya dengan SAM ya. Nah, mungkin bisa juga tanya sama kakak senior ya, kalau teman-teman ada yang kenal gitu ya, untuk kelas itu seperti apa ya. Karena saya lihat polanya ya, lihat pola dari sebelumnya, ini tugasnya tuh kurang lebih sama ya. Tapi bukan berarti teman-teman asal copy paste dari senior ya, tetap harus praktik sendiri. Cuman kalau mau nanya-nanya sistemnya seperti apa ya silahkan. Jadi saran saya memang baiknya pakai SAM ya. Takutnya di UAS harus menggunakan SAM dan teman-teman sudah terbiasa menggunakan SAM ya. Tuh. Oh, karena lebih ringan untuk laptop saya, Bu. eh tapi UI UX-nya sama nggak untuk Lagon ini? Lagon dengan SAM ya, saya coba dulu ya. Lagon. Astaga. Eh, Logan. Sorry. Gimana sih itunya? Typingnya. Laragon, sorry, astagfirullah. Cleaver, Laragon ya. Sebentar, kita lihat di poin penilaiannya tadi ya. Kalau misalkan ada poin pakai SAM-nya gitu ya, mengikuti itu, berarti harus pakai SAM. Cuma mungkin versi updatean jangan versi updatean terbarunya ya, mungkin versi yang udah agak-agak lama, biar apa namanya, biar itunya muat ya di laptop ya. Oh, di sini nggak pakai SAM tapi harus PHP admin ya. Saya nggak tahu tuh tadi di Laragon itu eh, apakah bisa ngakses via PHP admin ya. Kalau memang bisa, oke saya perbolehkan gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa ya, ya berarti pakai SAM yang sesuai di panduan ya. Jadi saya nggak tahu ini muncul penilaiannya di teman-teman apa enggak gitu ya. Cuma saya membantu teman-teman agar nilainya meningkat ya, terutama yang mungkin di praktikum satu itu mungkin nggak ngeh ya poin-poin sebelumnya gitu ya. Kayak misalkan harus sesuai panduan ya. Saya nggak bisa apa ke tugas satu ya karena sudah dinilai semua ya. Jadi saya kurang etis aja menampilkan nilai keseluruhan dari teman-teman ya. Ini karena di tugas dua belum ada yang saya nilai ya karena baru sedikit yang mengumpulkan. Jadi memang apa namanya? Saya eh, buka poin-poin penilaiannya ya. Ini memudahkan teman-teman juga ya. Gitu. Nah,
Jadi silakan aja kalau pakai yang lain, tapi make sure dia bisa akses PHP admin, bisa mengakses melalui command prompt gitu ya, dan bisa mengakses database MySQL dengan baik ya, sintaks-sintaksnya gitu ya. Bu, kalau misalkan durasinya ini kan sebenarnya panjang banget ya. Oke, boleh di ini dua bagian ya videonya ya. Terus nanti teman-teman digabung ya. Jadi kalau capek di-cut dulu sampai mana gitu ya. Terus nanti lanjut lagi digabung ya. Berarti skill editing teman-teman ya. Karena saya lihat jujurnya ini banyak sekali ya 38 halaman ya. Beda dengan yang kemarin IRD ya. IRD cukup sedikit ininya ya, panduannya gitu ya. Nah, ini karena teman-teman harus nyoba keduanya nih, pakai SAM sama pakai apa? Command prompt ya. Tadi di poin penilaiannya ya, saya minta maaf untuk membuka untuk Kak Romija ya. Nah, jadi teman-teman coba ya. Atau teman-teman sebenarnya udah nyiapin dulu nih di notepad ya, biasanya di notepad eh ininya apa? Perintahnya ya. Jadi tinggal teman-teman tunjukin. Oke, sorry, ini beda ya. Misalkan teman-teman di sini select bla 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 gitu ya. Nanti tinggal jelaskan. Nah, untuk membuat tabel ya, kita menggunakan select ini. Nah, copy, lalu teman-teman paste di sini nih. Paste di, coba bisa dipaste nggak ya? Nggak harus, nggak harus ini, apa namanya, di tik. Oh, bisa ya ini ya. Jadi memudahkan teman-teman ya. Jadi durasinya nggak terlalu panjang ya. Nah, lalu tinggal go. Terus nanti ada hasilnya seperti apa ya. Terus kemudian kita mencoba dengan command prompt ya. Ini command prompt bisa nggak? Oh, bisa juga ya, bisa di copy paste ya. Jadi saran saya biar durasinya nggak terlalu panjang, karena 38 halaman ya, teman-teman backup kodenya di sini. Tapi dijelasin juga ya, sekilas ya. Gunakan fitur select dengan atribut sekian, isiannya sekian. Terus tadi, misalkan pakai join by ya. Joinnya seperti ini, gitu ya. Bisa lah ya. Yang penting teman-teman di video nggak terlalu lama ngetik manualnya. Misalkan tadi select apa, create tabel, sorry, create. Nah, gini ya, ini kan pasti kan wasting time ya, membutuhkan banyak waktu ya. Nah, jadi baiknya mungkin teman-teman simpan di catatan ya, sambil dijelaskan. Nah, kalau misalkan di tengah jalan tidak error, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya pengen tahu gimana errornya di mana, terus bagaimana teman-teman memecahkan error tersebut ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada error-error ya, nanti tinggal dibaca aja ininya, notifikasinya ya. Ya ini tadi saya udah close ya. Kan kayak gini nih. Nah, ada komen ini, terus teman-teman benerin gitu ya. Select bla 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 gitu ya. Itu nggak apa-apa. Berarti teman-teman paham nih, oh ternyata salah saya di sini. Kalau udah kayak gitu aman ya teman-teman ya. Maksudnya kalau udah selesai eh nggak error gitu ya, oh aman, bisa langsung ke perintah selanjutnya ya. Jadi kalau masih ini silakan teman-teman diteliti lagi ya. Mungkin tadi kurang titik koma atau tanda petik ya, atau tadi penamaannya salah. Harusnya database-nya itu nggak boleh spasi ya, harusnya pakai apa, underscore atau digabung langsung. Tapi teman-teman di sini nulisnya dipisah pakai spasi ya. Berarti dibenerin lagi ya.
Cek balik. Tuh. Bu, jadi buat videonya itu sama komen nggak pilih salah satu gitu ya, Bu? Oh, oke. Tapi teman-teman bisa ngeliat ini nggak sih? Saya takutnya di ini tampilan teman-teman nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih teman-teman poin-poin beginiannya di teman-teman? Kelihatan nggak? Oh, ada Bu di LMS. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi saya nggak ini ya, nggak perlu nge-share teman-teman ini ya, karena di LMS teman-teman sudah ada ya. Jadi lihat dulu instruksinya baik-baik ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Oh, ini menciptakan tabel ya. Mungkin sangat baik kalau misalkan teman-teman praktik di keduanya nih ya, praktik di keduanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang kelewat, ya udah, mohon maaf saya kasih nol ya, tidak ada gitu ya, tidak ada praktik tentang ini gitu ya. Kayak ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Bisa ya, di sini ketelitian aja sih, ketelitian ininya apa? eh Nulisnya ya. Nah, ini ya, ketelitian nilainya berapa ya kan? Nih, mungkin kelupaan di tanda petik ini gitu ya. Kalau di titik koma ya, mungkin ada yang kelewat nggak pakai titik koma. Oke, oke, deadline-nya mungkin, sebentar, saya agak lupa deadline-nya Senin ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi usahakan teman-teman jangan terlambat ya, karena kalau misalkan nggak ngumpulin sama sekali, ya pasti nilainya akan nol ya. Ya, karena di tugas sebelumnya itu sayang banget masih ada yang belum mengerjakan, dan udah ada notifikasinya ya kalau teman-teman udah nggak bisa submit lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah submit ternyata masih ada revisi gitu ya, nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, apa namanya? Saya nggak tahu apakah bisa ngedit lagi apa enggak ya. Jadi seenggaknya teman-teman udah ngumpulin ya. Jadi amannya teman-teman udah ngumpulin karena tadi deadline-nya ya, daripada ngumpulnya telat ternyata udah nggak bisa apa namanya, udah nggak bisa submit ya. Oh, 3 days 18 hours ya. Jadi tampilan saya dan teman-teman tuh agak beda ya. Di saya cuma bisa ngeliat submission, tapi saya nggak bisa nge-submit ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah submit. Yang lain ditunggu ya. Jadi, oke ya. Oke. Masih ada waktu 3 hari lagi ya teman-teman. Dimaksimalkan dulu aja. Nanti saya akan japri kalau misalkan ada kendala nih. Misalkan saya nggak bisa akses YouTube-nya atau Drive-nya gitu ya. Jangan lupa hak aksesnya dibuka ya. Kalau yang pakai apa? Pakai pengaturan Drive-nya atau dari YouTube gitu ya. Biasanya saya minta eh, japri ya. Kalau misalkan ada kendala di situ. Tapi kalau telat ngumpulin ya, saya nggak bisa teman-teman karena saya nggak bisa eh, menilai ya, nggak bisa ngelihat ini misalkan no submission nih. Nah, saya nggak bisa nih, walaupun saya bisa nge-grade ya, tapi saya nggak bisa ngelihat. Nah, karena di sini ada tulisannya nih, nggak bisa ngedit, ya nggak bisa memasukkan gitu ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, ya. Jadi walaupun panjang tadi ya diakalin dengan teman-teman nulis ininya dulu apa namanya, eh perintahnya dulu ya. Insya Allah itu nggak terlalu lama ya, nggak berjam-jam ya.
Kalau udah ready, silakan direkam ya, lalu copy, jelaskan, eksekusi ya. Itu saran saya. Oke, izin untuk dokumentasi ya teman-teman ya. Biasanya taruh di Word ya, biar ini tuh web kedua kelas 289. Jadi di sini saya ada 2 kelas teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang slow respon atau mungkin nggak ngeh teman-teman apa kelas mana gitu ya. Kadang kalau japri gitu kan nggak apa kalau nggak ini saya kadang nggak ada ininya apa. Sebentar contohnya. Nih ya kalau saya chat gini ya saya nggak bisa tahu ini tuh teman-teman eh, dari kelas mana gitu ya. Kalau misalkan dari sini kan nggak, oh dari sini paling kelihatan, oh hari Kamis, berarti teman-teman kelas 289 gitu ya. Yang jelas saya pasti akan nilai semua kok teman-teman, nggak bakal ada yang kelewatan ya. Maksudnya saya akan nilai semua walaupun mungkin eh, bisa nilainya tuh malam-malam ya. Atau ini kan 3 hari lagi nih, ya berarti misalkan saya bisanya tanggal 27 atau tanggal 26 baru saya nilai gitu ya. Karena kebetulan di weekend nanti saya ada kegiatan teman-teman. Biasanya saya di Sabtu Minggu ya untuk nilai. Cuma lihat kegiatannya dulu. Kalau kegiatannya sebelum malam, saya nggak bisa nyambi. Ya. Oke, oke, saya screenshot dulu ya. Oke, biar terlihat dari sini ya. Nah, kalau misalkan yang udah submit, mau misalkan yang mengupdate apa namanya videonya, nggak apa-apa ya, masih bisa diedit ya teman-teman ya, masih bisa di apa masukkan lagi ya. Mana tadi ya Word-nya ya? Saya lupa deh. Oh ini. Nah, ini biasanya akan saya laporin ke UT teman-teman. Jadi mungkin dengan teman-teman aktif gitu ya, mungkin ada nilai plus dari UT ya. Tapi saya kurang tahu penilaiannya seperti apa dari UT. Saya hanya menilai tiap tugasnya teman-teman ya. Kayak misalkan UAS atau UTS mungkin ya. Itu wewenang pihak UT ya. Tapi wewenang saya cuma mengoreksi dan memberikan tanggapan ya ke teman-teman ya. Ini kurang apa, ini kurang apa. Kayak kemarin mungkin ada yang lupa di IRD-nya primary key itu harus pakai garis gitu ya. Apa namanya? Yang garisin ke bawah gitu ya. Itu nandain itu adalah primary key ya. Jadi saya komen ya. Biar teman-teman kalau nanti UAS ada hal serupa tidak terulang lagi. Oke, mungkin segitu dulu dari saya teman-teman ya. Udah malam ya, mungkin teman-teman butuh istirahat juga. Atau mungkin melanjutkan pekerjaan karena shift malam ya. Oke, tetap semangat teman-teman. Jangan telat untuk ngumpulin tugas ya. Apapun hasilnya, pasti akan saya nilai dengan objektif. Dan saya akan kasih effort misalkan teman-teman menjelaskan dengan baik gitu ya. Saya nggak pelit nilai kalau memang teman-teman ada effort untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di web terakhir ya.
untuk membahas tugas 3. Oke. Saya izin untuk mematikan rekaman